Sahur. Ya, monggo, Bung, dilanjut. Oke, lanjut ya. Tadi mungkin kondisi pendidikan ya di sistem pendidikan yang liberalisasi itu kan yang hanya menciptakan pengangguran gitu kan hari ini, dan mungkin salah satunya ya salah satu calon pengangguran yang ada di sini gitu kan, yang sedang berdiskusi ini kan tidak luput dari masa depan kita nantinya yang tidak terjamin di situ kan. Dan juga mungkin tadi juga berapa di masa pandemi ini juga liberalisasi atau komersialisasi pendidikan ya semakin nyata di situ dengan adanya ketidakmampuan negara menjawab soal biaya kuliah yang harus digratiskan, yang cuma hanya disubsidi berapa 100 atau 200 duit saja di situ kan. Nah itu kan ya nggak real atau nggak menangani problem ataupun nggak mengatasi problem mahasiswa hari ini kan gitu kan. Dan juga bahkan di kampus Undip saja itu UKT golongan 3 hingga golongan 6 itu naik 500.000 di situ. Dan juga UKT golongan 7 itu naik 1 juta untuk mahasiswa baru di situ. Nah, artinya apa itu? Ya hari ini benar-benar bisnis paling baik, bisnis paling untung itu ya pendidikan hari ini itu bagi kapitalis monopoli ataupun tuan tanah di situ kan. Nah, mungkin itu dulu aja, Bung. Nanti kita diskusi yang lebih ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Humaini atas pemaparannya. Ya, tadi diterangkan atau dipaparkan dari Bung Humaini diawali tentang munculnya liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Ini diawali dengan adanya politik etis di masa kolonialisme, di mana pada waktu itu politik etis atau politik balas budi memunculkan 3 program pemerintahan kolonial, yaitu pendidikan, agraria, dan irigasi, di mana pendidikan sendiri pada waktu itu hanya berorientasi menjadikan buruh untuk memfasilitasi atau mengerjakan administrasi daripada para kolonial atau kaum kolonial pada waktu itu. Jadi pendidikan pada waktu itu tidak merata, hanya diperuntukkan oleh kaum-kaum priai dan bertujuan untuk hanya melanggengkan daripada dominasi kolonial di Indonesia. Ya, terus pasca kemerdekaan juga belum jelas arah pendidikan kemana. Tadi juga diterangkan sebagai contoh kamus UGM tadi kuliah bayarnya dari hasil bumi. Ini pun bentuk komersialisasi juga. Dan yang paling parah diawali pada Orde Baru dengan adanya UPMA, terus dengan adanya UPMA pada waktu itu, dan juga dilanjutkan ada perjanjian GATS atau pendidikan Indonesia masuk pada perdagangan internasional, sehingga inilah menjadi awal daripada pendidikan masuk ke dunia pasar atau dunia perdagangan, sehingga inilah yang nyata di dunia pendidikan. Di mana pada waktu setelah itu muncullah beberapa undang-undang komersil. Ada undang-undang BAMN, ada Sidiknas, ada undang PT BAMN yang pada waktu itu juga ditolak oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang tadi juga katanya FMN di situ terlibat dalam penolakan itu. Dan di MK menang, tapi dikado dengan undang-undang baru yaitu UPT nomor 12 tahun 2012. Di mana undang-undang ini pun sebagai wajah baru komersil di dunia pendidikan, di mana pembiayaan ini dilempar sepenuhnya kepada rakyat untuk membayar daripada pendidikan tersebut. Nah, akibat dari mahalnya pendidikan inilah salah satu yang terdampak di kondisi pandemi adalah dalam sektor kedokteran, di mana kita sekolah kedokteran pun harus mempunyai biaya yang banyak. Kalau orang-orang desa ya, kalau ingin kedokteran ya minimal tadi jual tanah 1 hektar lah, sehingga bisa mengakses dalam dunia pendidikan. Sehingga akibat daripada akses mahal inilah krisis medis di negara kita di tengah pandemi hari ini, yang dimana sangat dibutuhkan
Sehingga liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi ini sangat nyata. Di mana liberalisasi adalah proses ini kita bergabung pada pasar bebas. Komersialisasi pendidikan kita sudah masuk pada pasar, dan privatisasi pendidikan ini tidak merata, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Nah, di tengah pandemi ini bentuk daripada komersialisasi pendidikan sangat nyata dengan adanya sebuah peraturan-peraturan dengan dana anggaran pendidikan diambil untuk pandemi hari ini, sehingga banyak sekali kampus-kampus menerapkan biaya-biaya SPP padahal kita tidak menikmati daripada fasilitas-fasilitas yang ada. Sedangkan negara abai dalam persoalan itu. Negara malah mementingkan daripada dana-dana infrastruktur, pembangunan ibu kota baru dan lain sebagainya. Dan terjadi beberapa kenaikan UKT tadi ya yang ditunjukkan di Undip, ada kenaikan yang begitu mahalnya, sehingga ada beberapa koran tadi dinyatakan 50% akibat dari corona ini akan ada mahasiswa dari PTS atau perguruan tinggi swasta akan tidak mampu membayar UKT. Ya mungkin lebih menarik lagi kita lanjutkan dengan sesi diskusi, di mana tadi sudah dipaparkan perspektif dari kedua materi tentang melihat kondisi hari ini. Ya, mungkin monggo kita persilakan untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau ingin menyatakan sikap tentang apa yang sudah diterangkan oleh pemantik tadi. Yang monggo angkat tangan, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita masuk pada sesi diskusi. Sopo? Galaxy A51. Ya, monggo dibuka videonya, diperkenalkan siapa, dari mana, dan monggo diutarakan apa yang menjadi pertanyaan atau pernyataan. Ya, monggo Galaxy A51, dibuka videonya. Sopo mana Isul? Karo Isul sing angkat tangan bobo. Isul, kono ta. Ya, monggo kawan-kawan yang ingin bertanya maupun pernyataan atas kondisi pendidikan hari ini. Kak, saya ingin bertanya. Boleh? Oh ya, monggo Mbak Desi. Ya. Diperlihatkan ya videonya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri. Saya dari kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta Timur. Izin bertanya, Kak. Ini ya, kan kita itu kuliah itu maksudnya saya gitu secara pribadi kuliah itu mengejar IP itu. Maksudnya kan tujuan dari pendidikan itu sebenarnya untuk memanusiakan manusia, setahu saya ya, untuk memanusiakan manusia. Kalau untuk di agamanya untuk menjadi orang yang bertakwa lah. Nah, tapi terkadang melihat karena peraturan dari negara, kita itu kayak lebih harus mengejar, contohnya saya, untuk mendapatkan beasiswa, kan beasiswa itu kita IP-nya nggak boleh turun misalnya. Jadi kita itu lebih fokus untuk kuliah aja, dan kemampuan kita di bidang yang lain terabaikan. Nah, menurut kakak-kakak atau menurut abang-abang, ini harus kayak gimana ya? Harus bagaimana gitu. Sedangkan kalau saya secara pribadi lebih fokus ke kuliah aja gitu. Soalnya kan takut ntar kalau saya IP-nya turun, terus beasiswa dicabut, dan tapi terkadang di yang lain lemah. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Yang ingin bertanya langsung tutup poin Caca ya. Aska. Ya monggo, kawan Aska. Gak kerungu. Ya, gak kedengaran kawan Aska, mohon diulangi.
Ya, monggo. Nggak kedengaran. Cek. Ya. Tes kedengaran ya? Ya, Ya monggo, tadi kan monggo. tadi Nggak jelas. ya. Cek kedengaran ya? Ya, monggo. Langsung tutup poin aja. Ya, Kawan tentang komersialisasi pendidikan kan tadi pemantik 1 dan 2 sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, terus apa tentang karakteristik dari pelajar tersebut itu apa yang harus dilakukan, terutama di tengah situasi wabah seperti ini. Kan terus infrastruktur yang belum merata dan lain-lain. Itu kan tadi jadi nggak bisa maksimal. Seperti diskusi online kayak gini, ada yang sinyalnya menghambat. Nah, itu kan tidak kalah penting. Masalahnya kan dari sejarahnya, dari era kolonial sampai pada saat ini, pendidikan di Indonesia itu dicampurkan dengan hegemoni feodal seperti Sam'an Watara dan lain-lain. Nah, terus untuk menanggulanginya itu bagaimana pendidikan yang apa harus bisa mengabdi kepada rakyat. Ya, terus yang kedua itu tentang ini apa yang pemahaman sudah dijabarkan tentang bagaimana ya masalahnya. Kawan naskah, pertanyaannya nggak kedengaran. Ya, mau dibuka speakernya. Aku nggak kena iso, kena mendur. Cek. Yang kedua kan tadi pemantik 1 menjelaskan tentang agen of change. Masalahnya tadi dipaparkan itu bertolak belakangan apa yang disampaikan. Ada yang santri juga mengikuti perlawanan. Nah, itu kan jadi tidak mahasiswa saja yang berhak merubah dalam keadaan seperti apapun, yang merubah peradaban itu ya bangsa, karya sejuta masa tersebut. Nah, jadi ya maksudnya agen of change ini bagaimana ya? Mohon paparannya agar lebih jelas. Sekian. Satu penanya lagi, monggo. Ya, tadi kawan Galaxy A51 ini. Monggo diperkenalkan namanya, Bung. Ya, monggo, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansori, saya dari YIN Madura. Ya, saya sedikit banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya karena banyak hal yang menarik dari tadi, mulai dari pemantik 1 sampai pemantik 2. Bicara tentang liberalisasi pendidikan dan juga berbicara tentang hegemoni pendidikan. Itu adalah poin penting bagi saya yang ingin saya diskusikan malam ini dengan para pemantik. Sebenarnya bukan menolak, tetapi agak tidak masuk akal dan tidak logis sebenarnya ketika berbicara tentang pendidikan atau biaya pendidikan. Karena bagi saya, pemerintah selama ini bukan saya berafiliasi pada pemerintah, tapi saya mencoba mensuplai logika kita agar seimbang berbicara tentang pendidikan. Karena bagi saya selama ini pemerintah sangat punya perhatian besar terhadap pendidikan. Yang menjadi problematika bagi saya adalah bukan faktor
faktor ini ya bukan faktor ketidakperhatian pemerintah terhadap pendidikan. Selama ini pemerintah sudah punya perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Coba kita lihat eskatalasenya atau platformnya anggaran pemerintah terhadap pendidikan dari tahun ke tahun. Itu meningkat luar biasa. Umpamanya kita pada tahun 2019 sajalah. 2019 anggarannya pendidikan itu sampai 485,5 berapa gitu triliun gitu kan. Baru 2020 itu anggarannya meningkat atau ya meningkat 20% daripada tahun 2019. Nah, itu bagi saya itu akan perhatian pemerintah yang sangat luar biasa. Dari 492,5 T meningkat menjadi 585,5 kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya ada peningkatan 20% dari sistem atau anggaran pendidikan itu. Nah, itu perhatian, itu bentuk perhatian. Cuman yang bagi saya yang seharusnya dideskripsikan oleh pemantik kedua bukan persoalan di situ, tapi persoalan efektivitas anggaran. Seharusnya pemantik di situ menjadi tolak sasarannya, bukan pada soal ini pemerintah hegemoni komersialisasi pendidikan. Kalau bicara komersialisasi pendidikan ya sejak dulu lah komersialisasi pendidikan. Tidak ada yang tidak komersil dalam negara kita, karena negara kita itu bukan negara demokrasi, ya negara liberal memang. Sistem kita ini ya sistem liberal. Sehingga bagi saya sangatlah urgen kalau berbicara efektivitas. Kedua, pemantik seandainya berbicara tentang tentang sumbangsih kolonialisme itu terhadap pendidikan. Karena bagi saya pendidikan di negara kita ini tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran dari kolonial itu, karena selama ini kita dijajah, bukan dijajah secara ekonomi, tapi dijajah dari segi pendidikan. Bagi saya kolonialisme itu adalah sangat banyak membantu dalam meningkatkan sebuah intelektualitas atau peradaban pendidikan di Indonesia. Sehingga itu hal yang bagi saya itu masukan saja untuk seharusnya barusan itu agak dipetik sedikit tentang sumbangsi kolonial, bukan malah berbicara tentang ininya ya, tentang bahwa kolonial itu menjadi salah satu efek dari hegemonitas pendidikan. Yang ketiga bagi saya, ini ya, karena kalau kita berbicara pendidikan di Indonesia dengan kondisi pandemi, mungkin bagi saya, memang seyogyanya pemerintah itu memotong atau memangkas anggaran pendidikan. Karena apa? Karena itu bagian dari kemanusiaan. Karena pandemi ini luar biasa dampaknya. Nah, cuman barusan, kenapa tidak pendidikan digratiskan? Apakah pemerintah tidak mampu melakukan itu? Atau kemarin itu Kemenak itu PHP tentang persoalan pemotongan uang UKT tahun 2020 umpamanya. Itu tidak terrealisasi. Itu kan bagian dari kemarin yang sempat ramai di media sosial bahwa Kemenak ngeprank mahasiswa. Bagi saya itu kan menarik seharusnya yang untuk dipetik sedikit. Tetapi begini, bagi saya ini argumentasi pribadi saya. Mohon maaf jika saya salah. Tetapi bagi pribadi saya adalah seyogyanya pemerintah memang memangkas semua anggaran, terutama dalam anggaran pengadaan umpamanya, atau yang berbicara tentang sarana dan prasarana, atau berbicara tentang perjalanan dinas itu harus dipotong. Nah, tetapi yang menjadi persoalan memang bagi saya adalah karena dalam pandemi ini banyak mahasiswa yang tidak mampu. Oh ya, oke. Bagi saya yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan menggratiskan, tetapi
memberikan sedikit untuk mengurangi beban mahasiswa. Jangan digratiskan. Krisis nanti negara kita ini kalau digratiskan. Ya mungkin cukup dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin menarik ya tadi tanggapan dari Ansori dari IAIN Madura. Mendapat ya mungkin ini ya kita batasi 3 pertanyaan dulu. Kita berikan kepada pemantik kita. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang apa ya? Tentang tujuan kuliah. Di mana tadi Pak Desi pertama bertanya tentang dia ini seorang yang mendapatkan beasiswa. Lah, karena seorang yang mendapatkan beasiswa, dia harus mengejar IPK yang tinggi agar beasiswanya terus berlaku. Sehingga dia tidak pernah fokus pada dunia sosial, dia lebih fokus pada bagaimana mengejar IPK yang baik. Mungkin dalam kondisi seperti ini, apa solusi yang bisa diberikan buat Mbak Desi ini? Yang kedua tentang apa ya, komersialisasi karakteristik tentang ini, maksud daripada agent of change. Itu ya, lebih jelasnya itu pertanyaannya. Karena tadi argumennya yang merubah ini bukan hanya mahasiswa, tapi berjuta-juta masa gitu. Terus yang dari kawanan Ansori, ini lebih ke pernyataan atau pernyataan daripada pemantik maupun kedua, di mana dia beranggapan pemerintah ini sangat apa ya, sangat perhatian, sangat punya perhatian besar dalam dunia pendidikan, dilihat daripada apa ya, efektivitas anggaran setiap tahunnya meningkat hingga tahun hari ini. Dan juga tadi kawanan Ansori ingin dijelaskan bagaimana sumbangsi dia beranggapan bahwa kolonial ini menyumbang besar daripada arah pendidikan atau pemberian pendidikan di Indonesia ini. Terus yang ketiga tadi, memang kawanan Ansori beranggapan memang pemerintah ini memang harus seyogyanya harus melakukan pemotongan dana pendidikan, dan dia memberikan solusi ya harusnya diberikan sedikit saja, jangan digratiskan, karena anggapannya nanti bisa krisis. Ya mungkin itu, kita kembalikan ke pemateri. Monggo pemateri pertama dulu, nanti nyambung ke pemateri kedua. Oke, terima kasih untuk ya semua sahabat. Jawaban dijawab 10 menit ya. Sahabat 10 salam menit 10 ya. menit. Ya. Oke. Saya akan berakhir berbicara ketika 21 lebih 18 menit. Yang pertama itu untuk sahabat Desi, yaitu saya menanggapi bahwasannya karakteristik mahasiswa yang masuk dalam kampus, yaitu ada berbagai macam. Bagaimana mahasiswa bisa kuliah, satu harus menjual tanah, ada juga yang harus menjual rumah, atau harus juga orang tua bertani agar anaknya mampu bisa melanjutkan kuliah. Dan ada beberapa juga mahasiswa yang masuk kampus atau kuliah yang dapat fasilitas dari beberapa perusahaan atau dari negara, yaitu yang bisa dikatakan yang namanya beasiswa. Saya rasa karakteristik beberapa macam mahasiswa yang masuk dalam dunia kampus atau dunia pendidikan perguruan tinggi itu merupakan hal yang wajar atau merupakan kualitas dari beberapa karakteristik mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi. Tapi untuk sahabat Desi yang perlu saya sampaikan di sini, menurut saya tentang terkait jenengan dapat beasiswa atau jenengan sudah difasilitasi negara dan harus mengejar IPK yang tinggi dan jangan sampai IPK turun, itu wajar-wajar saja karena menjadi kontrak atau tuntutan. Kalau secara hukumnya jenengan sudah terikat oleh beberapa dalam melakukan pendidikan. Jadi salah satunya tidak boleh, ada beberapa beasiswa yang dibiayai oleh negara, jangan sampai mahasiswa demo. Ketika mahasiswa demo maka beasiswa dicabut. Itu mungkin salah satu contoh yang ada. Jadi ketika kita sudah terikat dengan orang ketiga atau perusahaan atau dari negara sendiri, maka kita memiliki kesepakatan yang harus kita patuhi. Itu yang sangat penting.
Tapi nilai lebihnya sahabat-sahabat yang ada di sini, yang kami harapkan bahwasanya siapapun kita, mahasiswa dari manapun kita, atau kita bisa berkuliah dengan cara apapun, kita harus tetap memiliki nilai-nilai intelektual. Itu yang sangat penting. Ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Tidak menutup bahwasanya kita berpendidikan tinggi, mata kita tertutup ketika ada rakyat yang tertindas. Mungkin kita tidak menangis ketika ada rakyat kelaparan. Menurut saya mending tidak masuk perguruan tinggi kalau kita melihat kesengsaraan atau ketertindasan itu masih ada, kita masih hanya diam saja. Lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa? Mungkin itu. Jadi ada nilai-nilai yang perlu sahabat Desi berikan lebih dari itu, yaitu terkait mungkin melakukan penelitian, melakukan pengabdian yang bentuknya konkret untuk masyarakat, salah satunya untuk memperjuangkan dan mengabdikan diri untuk masyarakat. Itu yang sangat penting. Karena tridharma perguruan tinggi tidak terlepas yang namanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dari sana, sahabat Desi tidak boleh terlepas dengan hal-hal yang terikat juga dari tugas kita sebagai mahasiswa. Untuk yang kedua mungkin, agent of change yang saya katakan tadi, memang bukan peran mahasiswa saja yang ada dalam melakukan perubahan di Indonesia. Tapi perlu kita ketahui sahabat-sahabat yang ada di sini, dalam sejarah bangsa, tokoh-tokoh founding father yang memberanikan diri dan melakukan perubahan untuk bangsa ini adalah tokoh-tokoh intelektual, adalah tokoh-tokoh yang sudah mengenyam pendidikan di luar negeri, sudah mengenyam pendidikan yang sangat luas, Salah satunya bisa katakan founding father kita, yaitu Soekarno, terus Hatta, terus Tan Malaka, atau peran-peran pemuda yang lainnya. Tapi tidak terlepas mereka adalah aktor-aktor intelektual yang memikirkan bangsa ini. Nah, kita sebagai mahasiswa sekarang, bagaimana peran agent of change kita? Kita di undang-undang sudah dilindungi bahwasannya ada kebebasan berpendapat untuk mahasiswa dan diberikan mimbar kebebasan untuk berpendapat dengan langkah-langkah penelitian yang sangat jelas, keakuratan data, dan itu menjadi titik poin kita. Kita dilindungi secara hukum bahwasanya data-data yang kita miliki, tapi banyak peran mahasiswa, sehingga apa yang membedakan mahasiswa dengan masyarakat, bukan saya memberikan kelas di sini, tapi ada peran penting mahasiswa yang mengenyam pendidikan, mengetahui teknik dalam melakukan riset, mengetahui teknik dalam melakukan penelitian, itu memberikan ruang lebih dan wawasan yang luas terkait pemahaman kita terhadap bangsa dan negara. Dan kitalah orang yang memberikan pemahaman itu dan pendidikan itu terhadap masyarakat. Salah satunya bagaimana bangsa ini, mungkin masyarakat merasa nyaman mendapatkan uang 600.000, mendapatkan sembako dari pemerintah. Tapi apakah anggaran itu memang seutuhnya diberikan 100% untuk masyarakat atau ada pemotongan di sana? Nah, tugas kita lah di sini mahasiswa yang mengetahui dan memahami celah-celah mana yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kita harus memiliki struktur pemikiran yang sangat tepat dalam melakukan pola-pola seperti itu, yaitu kita memahami dari mana anggaran ini didapat dan apakah rancangan anggaran untuk masyarakat ini diberikan seutuhnya 100% atau hanya 70%, 30%-nya untuk bancaan para elit-elit politik. Mungkin ini hanya prasangka buruk saja. Yang saya katakan tadi, kenapa sih lebih menjelaskan Ki Hasyim Asy'ari? Saya rasa Ki Hasyim Asy'ari itu merupakan, menurut saya pribadi, tokoh pendidikan yang perlu kita kagumi juga. Karena beliau sebelum kemerdekaan ini terjadi, sudah sering mendirikan pesantren, keliling ke desa-desa untuk menumbuhkan semangat pengetahuan di tingkat desa secara agama atau rasa nasionalisme yang ada di sini. Seandainya itu tidak terjadi, mungkin konsolidasi kekuatan perlawanan dengan rasa nasionalisme itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Walaupun memang yang berperan itu bukan hanya orang Islam saja untuk kemerdekaan Indonesia, saya akui bahwasanya semua berperan. Tapi saya lebih condong karena saya sendiri adalah dari santri sendiri, maka saya mengagungkan atau menokohkan beliau sebagai tokoh pendidikan yang
beliau memberikan pendidikan ala pesantren. Pesantren ini sekarang sudah dilindungi juga dengan undang-undang, bagaimana yang dulunya pesantren dipandang sebelah mata, orang yang sekolah di pesantren dengan orang yang sekolah di pendidikan negeri itu seakan-akan lebih mengutamakan yang ada di pendidikan negeri, SMA negeri atau perguruan tinggi negeri. Padahal banyak karakter-karakter yang perlu kita contoh di pesantren sebagai karakteristik bangsa kita. Mempertahankan kekuatan nasionalisme, mempertahankan kebenaran, kejujuran atau yang lainnya. Kita diajarkan di sana. Kita diajarkan bagaimana kita bersuara kebenaran, kita diajarkan bagaimana berbicara jujur atau yang lainnya. Bukan saya mengatakan orang yang kuliah di kampus umum dia cerdas tapi tidak memiliki kejujuran atau berani berbicara kebenaran. Memang ada beberapa ya kita lihat sendirilah, para koruptor-koruptor kita, para pejabat-pejabat kita dari legislatif, semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan tingkat tinggi, yaitu sampai S3 atau menjadi profesor, tapi mereka mampu melakukan istilahnya ya melakukan langkah-langkah untuk kepentingan kelompok atau kepentingan golongan tertentu. Walaupun tidak terluput ada beberapa ya dari santri juga yang kesandung atau yang lainnya. Tapi ini kenapa saya tetap mengagumi beliau sebagai tokoh pendidikan, karena beliau tetap bersemangat walaupun tidak dikasih uang negara, tidak disubsidi negara. Beliau tetap keliling ke pelosok-pelosok desa untuk memberikan pendidikan-pendidikan untuk masyarakat tentang pengetahuan agama dan tentang pengetahuan nasionalisme. Ini yang sangat penting ya. Jadi sahabat-sahabat, untuk yang sahabat Ansori mungkin tadi yang dari IAIN Madura lebih dipertanyakan untuk materi kedua. Mungkin Bapak Moderator ada yang belum saya jawab. Ya mungkin cukup Ya. sahabat Salam. Ya nanti yang Bapak yang kawan Ansori tadi condong ke materi kedua. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Ya monggo yang kedua Bung Humaini untuk bisa memaparkan tanggapannya. Terima kasih Bung Moderator dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang menanyakan dan juga berdiskusi dan berstatement gitu. Nah, ya Bung. Ini Bung, maaf Bung, ya. waktu Zoom-nya kurang 5 menit, nanti kita masuk lagi. Maaf Bung. Ya, mungkin ya. Mungkin yang pertama soal nanggapin kawan si Desi ya. Kawan Desi tadi yang di Jakarta, mungkin nggak tugas mahasiswa atau tugas pemuda mahasiswa untuk terlibat dalam perjuangan, untuk terlibat dalam belajar, untuk terlibat dalam pelayanan massa, atau untuk terlibat dalam pengabdian, itu nggak harus dia yang nggak mendapatkan beasiswa itu. Kalaupun beasiswa cenderung bicara soal ada keterkaitan dengan harus ngejar IPK, harus ngejar nilai, atau dilarang berdiskusi ataupun dilarang berpikir kritis mungkin di kampus gitu kan, karena dibatas-batasi karena ataupun ada ancaman di situ kan. Nah, kan tapi ya ini kan wujud dari sebenarnya ini kan akibat dari pendidikan yang tidak merata di situ kan. Akibat tidak meratanya pendidikan hingga akhirnya adanya beasiswa dan beasiswa dikontrol oleh pemerintah di situ. Tapi kalau misal semua pendidikan dimurahkan di situ, semua bisa akses itu kan. Aku rasa ya nggak ada istilahnya beasiswa, nggak ada istilahnya bantuan dan sebagainya gitu, karena semuanya udah ditanggung oleh negara di situ kan. Nah, tapi persoalan kenapa menyikapi hal itu di situ? Mungkin kawan-kawan aktivis ataupun yang digerakkan ya, ini nggak terlepas dari beasiswa juga di situ. Tapi yang satu hal yang paling penting ya, kita dalam menerima beasiswa ataupun bantuan, yaitu wujud syukur kita, yaitu kita harus melakukan pengabdian pada masyarakat di situ. Bukan berarti kita memisahkan diri kita dengan masyarakat dengan cari aman, ataupun ya kita diem saja kuliah, ngejar IPK dan sebagainya di situ. Memang itu bentukan di situ. Memang itu nggak salah seseorang memilih jalan itu gitu. Tapi itu bentukan itu. Nah, tapi itu harus kita
harus kita kikis di situ kan. Harus kita kikis itu. Ya tugas kita pemuda mahasiswa ya terlibat aktif. Gimana caranya ilmu kita diterapkan di masyarakat. Ilmu kita berguna bagi rakyat di situ. Nah, orientasi pendidikan kita untuk bicara soal menjawab peradaban masyarakat itu, untuk memajukan peradaban rakyat hari ini kan kayak gitu kan. Nah, kalau misal takut dan sebagainya di situ kan, memang hari ini banyak ancaman di situ. Bahkan nggak cuma anak-anak beasiswa saja di situ. Anak-anak yang reguler ataupun apa itu banyak ancaman di situ. Di tengah situasi pendidikan hari ini yang tidak demokratis, kritik ataupun nyentil kebijakan aja bisa apa namanya ditegur keras itu, entah bahkan sampai DO ataupun skorsing kan kayak gitu kan. Nah, minimal kan diimbangi di situ. Nggak ada salahnya bicara soal apa namanya bicara soal pengabdian ke masyarakat kan kayak gitu kan. Bahkan kalau boleh jujur ya, aku hari ini ya bidik misi di situ. Bidik misi yang harus taat pada negara, harus taat pada kampus di situ. Tapi aku sebagai anak beasiswa ya aku berpikir bahwa ilmuku hari ini atau uangku beasiswa hari ini kan berasal dari rakyat di situ. Kan kayak gitu, bukan dari negara gitu. Negara yang mengolah saja di situ. Uang beasiswaku hari ini kan diolah dari uang-uang pajak keringat dari rakyat yang bekerja hari ini kan ditarik pajak oleh pemerintah di situ. Hingga akhirnya adanya kebijakan beasiswa di situ. Hari ini yang menjadi tanggung jawabku untuk kembali lagi ke rakyat di situ. Untuk kembali lagi pada apa namanya pengabdian, ya entah pengabdian dalam bentuk apapun di situ kan. Entah kita mengkritis kebijakan kampus, berdiskusi secara ilmiah di kampus, itu juga bicara soal pengabdian bagaimana caranya kuliah agar bisa diakses untuk semua, kuliah agar bisa dirasakan untuk semua anak-anak kelas mayoritas yang hari ini tidak bisa menyambut dunia pendidikan, misal kayak apa namanya kaum tani ataupun kelas buruh kan kayak gitu kan. Pertama itu. Nah mungkin kalau soal skema mengimbangi dan sebagainya mungkin baca-baca di Google mungkin banyak di situ kan, nggak harus dijelasin di sini gitu. Nah, terus bicara soal agent of change tadi gitu, agent of change tadi juga bicara soal ya sebenarnya aku juga nggak sepakat itu bicara soal agent of change, karena agent of change itu kan bicara soal apa namanya, ya menganggap pada saat rezim otoriter orde baru itu kan dicetuskan agent of change kepada mahasiswa kan agar mahasiswa terpisah gerakannya atau perjuangan dengan kelas buruh ataupun kaum tani di situ. Mahasiswa dibuat secara heroisme ya, dibuat secara apa namanya, dibentuk cara berpikirnya ya pahlawan dan sebagainya gitu. Tapi hari ini mahasiswa yaitu kelas yang hari ini masuk kelas bergaji kecil itu, bergaji kecil ya hari ini mahasiswa yang sebatas keterlibatannya perjuangannya harus bersama kaum tani dan kelas buruh di situ. Karena mahasiswa yang tidak punya